Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, today we are going to discuss about language testing. Dan ini merupakan pertemuan pertama, yang mana pertemuan ini saya akan membahas terkait dengan introduction to language testing. Apa sih sebenarnya itu language testing? Ya, kalau dilihat dari segi artinya, itu adalah tes bahasa. Dan serasa kalian semua pernah mendengar apa sih itu tes bahasa dan pernah mengambil atau mengikuti sebuah tes bahasa. Oke, sekarang coba lihat. Saya punya 4 soal. Try to look at and try to choose which one is the correct answer. Ini merupakan vocabulary dan definisinya ada di multiple choice-nya A, B, C, or D. Coba dilihat saja sekilas, baca, kemudian terka kira-kira yang mana. Oke, cukup ya. Kalian sudah lihat ya seperti apa sih sebenarnya yang namanya tes bahasa? Apa yang kalian rasakan ketika kalian mengambil atau mengikuti sebuah tes bahasa? Ya, biasanya yang terlintas di pikiran mahasiswa atau siswa ketika kita mengikuti tes, langsung kayak campur aduk ya. Harus belajar lagi. Aduh, susah, saya belum siap, dan lain sebagainya. Soalnya kok kayak gini? Apalagi ini ya, Gajen, itu apa sih Gajen? A jail for commoners during the Middle Ages, located in the village of Germany and France, and so on. Saya sendiri juga, saya tidak tahu ini sih apa sih sebenarnya Gajen. Ya, dan ini memang realita yang kadang kita temukan ketika kita mengambil atau mengikuti sebuah tes. We know nothing about what is tested. Dan ketika hal demikian terjadi, tentunya itu akan membuat kita justru semakin stres. Yang namanya tes sebenarnya itu adalah bukan sesuatu yang bikin orang stres, akan tapi bisa menjadi motivasi untuk lebih giat lagi belajar. Kemudian peserta didik juga bisa mengetahui sejauh mana kemampuan bahasa dia dan lain sebagainya. Akan tetapi selama ini yang terlintas di benak kita ketika kita berbicara atau mengatakan tes itu pastinya sesuatu yang negatif. Itu ya. And next, oke, apa sih tes itu? A test, in simple terms, is a method of measuring a person's ability, knowledge, or performance in a given domain. Jadi, yang pertama adalah, let's look at the components of this definition. Pertama adalah test is a method. Apa sih method itu? Ya, dia adalah sebuah instrumen, a set of techniques, procedures, or items that requires performance on the part of the test taker. To qualify as a test, the method must be explicit and structured. Jadi yang namanya tes itu harusnya itu cara pelaksanaan tesnya itu harusnya itu sebuah hal yang dilakukan secara terstruktur dan eksplisit. Kelihatan apa sih sebenarnya yang diteskan itu, kemudian cara mengetesnya seperti apa, kemudian cara mengerjakan tesnya itu bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, test taker, kemudian bagaimana caranya untuk menilai hasil performance siswa atau hasil kerjaan siswa, itu harusnya jelas yang namanya sebuah tes. Jadi kalau ada misalkan Anda membuat sebuah tes tapi nggak tahu cara men-scoringnya, anda memberikan tes writing, misalkan kamu menyuruh kepada peserta didik Anda untuk menulis, dan setelah peserta didik Anda menulis, kamu bingung bagaimana caranya saya memberikan skor kepada peserta didik ini. Tulisan mereka ini kan harusnya itu kita berikan scoring ya, apakah 90, 80, 70, dan lain sebagainya. Kalau Anda memberikan sebuah tes dan Anda bingung seperti apa sih, berarti ya tes Anda itu belum memiliki sebuah method, dia itu tidak belum jelas cara scoringnya. Belum lagi kadang ada beberapa tes juga peserta didik bingung, ini tesnya mau diapakan? Berarti, ya tesnya itu sebenarnya belum dikatakan sebagai sebuah tes yang baik. Ya harusnya itu tesnya itu harus prescribe correct answers, harus ada kunci jawabannya, multiple choice kan. Ketika Anda membuat sebuah soal, multiple choice, paling tidak di sana harus ada kunci jawaban. Terus bagaimana kalau
soalnya itu essay. Ya kalau essay, itu pasti ada scoring rubrik. Apa sih scoring rubrik itu? Ya itu merupakan rubrik di mana kita bisa memberikan nilai atau skor kepada peserta didik. Jadi ketika peserta didik bisa menyebutkan, misalkan kita meminta mereka menyebutkan 5 komponen, tapi ternyata mereka cuma bisa menjawab 4. Berarti itu berapa yang bakalan kita berikan. Jadi dari misalkan bobotnya itu ada 5, ada 5 bobotnya, skornya itu 5, dan ternyata yang kita minta itu 5, tapi mereka cuma bisa menyebutkan 4, berarti kita memberikan skor 4. Kalau mereka cuma bisa menyebutkan satu, berarti kita memberikan skor satu. Jadi nanti masing-masing soal itu punya bobotnya sendiri, punya bobotnya masing-masing. Kadang ada soal, kalian pernah ambil tes esai ya, ada soal yang gampang, ada soal yang susah. Nah, logikanya sebenarnya soal yang gampang dan soal yang susah itu bobotnya itu harusnya berbeda. Kenapa? The process of thinking required to answer that question is different. Soal yang gampang tentunya itu bobot skornya itu tentunya harusnya rendah ketimbang soal yang susah. Yang satu cuma menyebutkan, kemudian yang satunya itu menguraikan. Masa kita mau berikan bobot sama-sama 10 misalkan ya. Ada 10 nomor, ada 2 nomor itu soal menguraikan. Kemudian ada 8 nomor, itu soal cuma suruh menyebutkan. Nah, tentunya yang menyebutkan ini harusnya itu kita memberikan bobot itu lebih rendah ketimbang bobot soal yang ada di esai. Esai itu harus kita berikan lebih. Kenapa? Karena proses of thinking-nya itu berbeda, lebih susah. Nah, itu harus ada. Berapa sih untuk bobot skor untuk soal nomor satu, berapa sih bobot skor untuk soal nomor 2, dan lain sebagainya. And then second, a test itu harusnya itu measure. Some tests measure general ability. Ya beberapa tes itu dia itu mengukur general ability, while others focus on specific competencies or objective. A multi-skill proficiency test determines a general ability level. A quiz on recognizing correct use of defined articles measure specific knowledge. Ya, kadang kalian mengambil sebuah tes, itu dia itu pasti dia ngukur ya, ketika grammar misalkan, kelas grammar. Tentunya dia mengukur kemampuan Anda terkait grammar. Nah, kalau misalkan tes TOEFL, dia itu kira-kira ngukur general ability atau specific ability level. Ya, kalau mau dilihat di sana itu ya TOEFL, di sana kan ada beberapa section ya. Ada untuk listening, ada grammar, ada reading. Nah, itu sebenarnya itu dia mengukur specific competencies. Dari beberapa spesifik kompetensi yang diukur itu, kemudian kita mengeneralisir ke kompetensi test taker tersebut. Jadi memang yang namanya tes itu adalah mengukur, bukan apa ya, asal-asalan atau cuma formalitas. Kadang beberapa kan guru atau pengajar memberikan sebuah tes, tapi dia itu tidak punya hasil output dari tesnya itu dalam bentuk angka-angka. Cuma langsung keluar saja misalkan nilai A, B, C, dan D. Ketika ditanya, ini bobotnya itu saya levelnya sampai di mana, itu mereka tidak bisa memberikan. Ketika hal seperti itu, tentunya itu kita bertanyakan, apakah memang tes yang dia buat itu measure atau tidak. Itu ya, yang pertama tes itu memang harusnya itu dia bisa mengukur. Makanya biasanya tenaga pengajar itu setelah final itu memberikan hasil dari tes Anda. Anda itu sudah sampai di mana sih kemampuan misalkan grammar. Dari 100 nomor itu Anda cuma benar berapa? Oh, ternyata dari 100 nomor itu yang dites adalah pronoun, kemudian conjunction, kemudian adjective clause. Itu Anda cuma punya skor 70 misalkan. Berarti ya kemampuan Anda di bagian certain measurement, certain topics yang diteskan itu adalah cuma segitu. Itu. Jadi tes itu memang harusnya dia bisa mengukur kemampuan seseorang. And then a test measures performance. Ya, ini yang salah satu topik juga ya. Performance, saya rasa kalian sudah sering dengar ya. Performance and competence. Performance and competence. Apa sih performance itu? Apa sih kompetensi itu? Ya, kalau performance mungkin kalian terjemahkan itu menjadi sebuah
kemampuan untuk apa ya, melakukan action. Sedangkan kalau kompetensi. Ya kalau bahasa sederhananya sebenarnya adalah performance. Kompetensi itu adalah what is inside your mind. Anda mengetahui yang namanya apa sih kalimat itu? Um, Kalimat adalah rangkaian yang ada subjek dan predikatnya. Itu adalah kalimat. Kemudian apa sih itu? Subjek, subjek itu adalah pelaku. Itu yang dikatakan dengan competence, your knowledge, pengetahuan Anda. Nah, sedangkan performance itu adalah realnya apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa Anda kerjakan. Ketika kadang antara competence dan performance itu tidak selalu berbanding lurus. Kenapa? Karena orang biasanya tahu subjek, verb, kemudian definisi kata benda, definisi kata kerja, kemudian posisi kalimat itu seperti apa, formasinya itu, dan lain sebagainya. Mereka tahu, tapi pas mereka nulis kok hancur-hancuran. Nah itu, mereka nulis itu adalah merupakan performance. Tapi mereka tahu teorinya, tapi performance-nya itu nggak bagus. Ada juga kebalik, performance-nya bagus, tapi kompetensinya nggak tahu. Contohnya misalkan bule ya, atau native speaker. Native speaker, mereka bisa ngomong, tapi mereka tidak tahu teorinya. Mereka nggak tahu kenapa sih ini benar, kenapa ini salah. Nah itu yang dikatakan dengan performance sama competence. Jadi performance, apa yang bisa kalian lakukan, sedangkan competence, apa yang kalian tahu terkait dengan bahasa tersebut. Orang mengetahui kosakata banyak, tapi belum tentu mereka bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Oke. Selanjutnya adalah finally a test measures a given domain. Jadi tes itu harusnya dia itu mengukur a given domain. Jadi ada memang yang dia ukur. Bukan sebuah tes yang diberikan itu tapi kita nggak tahu ini sebenarnya mengukur apa sih. Kamu misalkan disuruh mengerjakan sebuah tugas oleh guru atau dosen, tapi Anda sendiri itu tidak tahu ini tugasnya ini sebenarnya nyuruh kita itu untuk belajar apa sih? Nah, sebuah tes itu harusnya itu kita bisa tahu, oh ternyata ini saya lagi dites di bagian sininya. Pernah dengar yang namanya kisi-kisi ya? Kalian mau UAS atau MIT misalkan, biasanya kalian minta sama guru atau dosen itu kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi itu sebenarnya adalah given domain yang akan dites pada saat kamu mengambil tes tersebut. Itu. Jadi, ketika misalkan kuliah ya, grammar 2 misalkan. Kemudian finalnya, itu harusnya final dari grammar 2 itu bisa kalian lihat apa-apa saja sih yang akan diteskan itu adalah di silabus. Silabus itu adalah topik-topik apa saja yang diajarkan di mata kuliah tersebut. Otomatis kalau di final, tesnya itu nggak bakalan jauh dari apa yang ada di silabus. Makanya kalian belajar apa saja yang ada di silabus. Nggak usah belajar hal yang di luar silabus. Kalau misalkan ada soal atau tes yang ternyata kok ini nggak pernah diajarkan tapi kok dipertanyakan pada saat ujian, nah itu berarti tes itu sebenarnya itu tidak qualified sehingga dikatakan sebuah tes yang baik. A well-constructed test is an instrument that provides an accurate measure of the test taker's ability within a particular domain. Jadi tes itu harusnya itu bisa memberikan sebuah gambaran yang akurat terkait dengan kemampuan seseorang di domain khusus. Misalkan di bagian grammar atau speaking atau listening dan lain sebagainya. Ketika misalkan di grammar misalkan, itu sebenarnya di bawahnya itu di grammar itu masih banyak domain-domain, subdomain yang bisa kita teskan. Ada misalnya tes tentang subject verb agreement, ada tes tentang tenses, ada tes tentang artikel, tentang klausa, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan dengan particular domain. Oke, jadi sampai sekarang serasa sudah jelas ya. Apa sih tes itu? But in fact, constructing a good test is a complex task involving both science and art. Jadi ya tes itu harusnya seperti itu. Dia ngukur, kemudian jelas apa yang dia ukur, kemudian bagusnya itu tes itu adalah mengukur performance. Tapi hal itu memang idealnya ya. Tapi kenapa realitanya masih banyak saja tes yang tidak seperti itu?
Nah, itu merupakan adalah challenge terkait dengan membuat sebuah tes. Constructing a good test is a complex task involving both science and art. Jadi memang membuat sebuah tes yang bagus itu hal yang sangat kompleks. Dan mata kuliah kita ini kita akan berusaha, akan mempelajari bagaimana caranya untuk membuat sebuah tes yang bagus, sebuah tes yang bisalah dikatakan, oh ini memang adalah sebuah tes. Jangan sampai Anda membuat sebuah tes vocabulary, tapi ternyata yang kamu tes itu bukan vocab, tapi grammar misalkan. Ya, ini banyak sekali kejadian hal yang lucu seperti ini terjadi pada saat mahasiswa ingin melakukan tugas akhir, menulis skripsi. Mereka membuat vocabulary test, tapi ternyata pas dilihat, tesnya itu bukan ngetes vocabulary-nya siswa, tapi justru grammar. Itu nanti kita lihat pas beberapa topik belakang, nanti kita lihat contoh-contoh orang buat tes itu seperti apa. Mereka bikin tes vocab tapi kok malah kayak grammar atau kayak reading. Ada juga mereka tes speaking tapi kok malah menulis dan lain sebagainya. Itu yang nanti bakalan kita bahas di mata kuliah ini. Okay. So until now you have already known the definition of a test. Apa sih sebenarnya tes itu? Nah, kita juga punya sering beberapa istilah itu assessment and teaching. Nah, di sini kalian jangan sampai bingung apa bedanya tes sama assessment dan teaching. Kalau teaching saya rasa semua jelas ya. Teaching adalah pengajaran. Ketika kita ngajar, oke, look at, mengajar, tentunya itu kurang afdal kalau tidak ada assessment. Nah, assessment ini ada yang namanya tes. Gimana ya maksudnya? Jadi, assessment itu adalah bagian daripada tes. Nah, tes assessment ini merupakan bagian daripada teaching. Jadi teaching kalau kita ngajar harusnya itu pasti ngajar, kita guru menjelaskan, kemudian guru memberikan penilaian. Nah, penilaian itu merupakan bagian daripada assessment. Nah, cara guru memberikan penilaian itu kan banyak ya. Ada biasanya guru memberikan penilaian cuma dengan observasi, melihat saja. Oh, si A sudah bisa. Oh, si B ini belum bisa. Dia cuma melihat secara sekilas. Dia tidak memberikan sebuah tes, tugas terstruktur. Tapi biasanya juga guru memberikan sebuah tes untuk mengukur kemampuan peserta didiknya. Nah, ini yang dikatakan dengan tes. Jadi, tidak semua tes itu pasti adalah assessment. Tapi tidak semua assessment itu adalah tes. Kenapa? Assessment itu banyak jenis-jenisnya. Oke, jadi saya rasa sudah jelas ya hierarki antara teaching, assessment, and test. Tes itu adalah ya bagian yang paling terkecil dari bagian dari assessment. Assessment itu merupakan salah satu bagian daripada teaching. Kalau orang ngajar pasti itu harus melakukan assessment, penilaian. Nah, salah satu cara guru melakukan penilaian, salah satu ya. Jadi banyak cara guru melakukan penilaian. Salah satunya itu adalah memberikan tes. Jadi ini merupakan sudah satu paket, orang ngajar pasti memberikan assessment. Assessment itu ya biasanya juga bukan tes ya. Kayak misalkan kelas saya waktu TOEFL kemarin, itu saya memberikan assessment berupa apa? Portofolio. Saya tidak ngetes kalian, tapi saya cuma melihat perkembangan kalian terkait dengan cara kalian menulis, membuat summary, pemahaman kalian yang ada terrefleksikan dari meeting 1, 2, 3, dan 4 melalui tugas-tugas summary atau review. Itu merupakan assessment saya, tapi itu bukan tes. Nah, tes jelas. Kamu duduk manis, kemudian kamu dikasihkan soal, kemudian kamu jawab. Nah, itu dikatakan dengan tes. Next, tapi untuk di mata kuliah ini sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan istilah assessment ketimbang tes ya. Kenapa? Seorang guru itu harusnya itu pandai-pandai melakukan penilaian itu jangan cuma melalui tes. Makanya kalau dulu orang dulu kan biasanya tuh nilainya itu cuma terrefleksikan dari tes kan, dari UAS dan MIT. Tapi nilai harian, kemudian tugas-tugas dan lain sebagainya itu mereka tidak perhatikan. Sedangkan bagusnya itu semuanya itu harusnya itu diperhatikan, dilakukan assessment untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Next, kita punya istilah
informal and formal assessment. Ya, jadi assessment itu tadi jelas ya, merupakan penilaian. Penilaian. Apa sih informal assessment itu dan apa sih formal assessment itu, seperti apa dan bagaimana? Oke, salah satu caranya untuk membedakan antara test, assessment, dan teaching is to distinguish between informal and formal assessment. Apa sih informal assessment itu? Ya, informal assessment can take a number of forms. Informal assessment dalam bentuknya itu starting with incidental, unplanned comments, and responses, and along with coaching and other impromptu feedback to the student. Contohnya, saying, kamu habis performance di depan kelas langsung gurumu bilang, "Nice job, good work. Did you say can or can't?" Kamu perform kemudian gurumu bilang, "Did you say can or can't? I think you meant to say you broke the glass, not you break the glass." Or putting sebuah emoticon senyum on some homework. Itu merupakan apa? Informal assessment. Jadi, nice job, good job, bravo. Secara spontan, itu yang dikatakan dengan informal assessment. Jadi memang guru sebenarnya itu mereka melakukan informal assessment kebanyakan. Kenapa? Itu tidak terstruktur. Unplanned, terjadinya itu secara spontan. Peserta didik mengumpulkan tugas, kemudian guru memberikan emoticon atau biasanya menulis komen-komen dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian daripada informal assessment. Sedangkan formal assessment itu tentunya adalah kebalik. Are exercises or procedures specifically designed to tap into a storehouse of skills and knowledge. They are systematic, planned sampling techniques constructed to give teacher and student an appraisal of student achievement. To extend the tennis analogy, formal assessment are the tournament games that occur periodically in the course of a regimen of practice. Jadi sedangkan formal assessment itu merupakan sebuah procedure yang specifically desain untuk to tap into a storehouse of skills and knowledge, untuk ngetes kemampuan skill atau pengetahuan peserta didik. Dia itu sifatnya itu sistematik dan direncanakan. Look at contohnya ketika misalkan main tenis, formal assessment adalah turnamen atau pertandingan yang dilakukan secara periodik. Biasanya itu orang latihan ya, ada pertandingan persahabatan tanggal segini sampai tanggal segini, tanggal 2, 6, 8, 10. Nah, 2, 8, 10 itu merupakan formal assessment-nya. Sedangkan kalau misalkan di luar dari itu, biasanya mereka latihan tenis atau latihan apa gitu yang tidak untuk dinilai. Nah, itu merupakan bagian daripada informal assessment. Jadi kalau formal itu sebenarnya itu lebih terdokumentasikan, lebih bisa didokumentasikan. Itu nilai harian misalkan, nilai harian. Soal ulangan harian misalkan, itu merupakan formal atau informal assessment. Ya, dia adalah formal assessment. Kenapa? Karena dia itu secara periodik, yaitu tiap hari. Atau mid test dan post test itu juga bagian daripada formal assessment. Sedangkan kalau uh, ketika kamu melakukan sebuah aktivitas bahasa, kemudian gurumu itu memberikan komen, "You should say this one," itu merupakan informal assessment. Dan hasilnya juga dia itu tidak terdokumentasikan dengan baik kan. Ya biasanya cuma, oke seperti itu. Tapi kalau yang formal assessment biasanya guru itu mencatat nilainya, skornya, berapa, itu. Jadi memang ketika kita ngajar, kita selalu melakukan dua hal tersebut. Kita melakukan informal assessment, tentunya kita memberikan feedback kepada peserta didik kita, baik itu secara verbal ataupun secara written form. Dan ada juga yang kita lakukan secara periodik. Mid test dan final test itu merupakan bagian daripada formal assessment. And next we have also formative and summative assessment. Ini juga saya rasa sering dengar ya, formatif sama summative. Apa sih formative and summative assessment?
Biasanya kita bedakan yaitu formatif dan sumatif. Apa sih itu formatif? Two functions are commonly identified in the literature, formative and summative assessment. Most of our classroom assessment is formative assessment. Kebanyakan classroom assessment kita adalah formatif. Apa sih itu formatif? Evaluating students in the process of forming their competencies and skills with the goal of helping them to continue that growth process. The key to such information is delivery by the teacher and the internalization by the student of appropriate feedback on performance with an eye toward the future continuation or formation of learning. Jadi formative assessment itu adalah proses pembentukannya. Jadi ketika mereka belajar itu masih apa namanya? Masih dalam proses pembentukan pengetahuan tersebut dan kita memberikan assessment, penilaian. Kamu misalkan guru menjelaskan tentang adjective clause, kemudian guru tanya satu-satu, nyuruh peserta didik maju satu-satu, kerjakan. Nah, ini merupakan bagian daripada formatif. Guru mengetes pada saat proses pembentukan knowledge tersebut atau certain domain. Sedangkan summative assessment aims to measure or summarize what a student has grasped and typically occurs at the end of a course or unit of instruction. A summation of what a student has learned implies looking back and taking stock of how well that student has accomplished objectives, but doesn't necessarily point the way to future progress. Final exams in a course and general proficiency exams are examples of summative assessment. Jadi jelas, sedangkan summative itu summarize. Jadi dia itu terjadi di akhir pembelajaran. Contohnya UAS. Itu UAS merupakan apa? Summatif. Kenapa? Karena dia mengetes apa-apa saja yang telah kamu pelajari di semester tersebut. Itu sumatif. Kalau formatif, itu contohnya itu kuis harian. Kenapa kuis harian itu kan diambil itu pada saat kalian masih belajar tentang topik tersebut. Iya, pada nilai yang dikumpulkan oleh guru pada saat formative assessment itu sebenarnya itu bukan yang mencerminkan, nilai yang tidak mencerminkan kemampuanmu di masa depan atau itu bukan. Jadi ketika kamu dapat 70 pada saat formative assessment, nilai harian itu bukan berarti bahwasanya kamu udah nggak bisa bagus lagi untuk topik yang sedang dipelajari yang kamu dapat skor 70 itu. Kenapa? Ya, kamu kan masih berproses. Sedangkan kalau sumatif itu merupakan ya itu kemampuan terakhirmu pada akhir semester tersebut. Gitu. Jadi nilai harian, kemudian apalagi ya exercise tiap hari. Kalian kemarin belajar grammar yang TOEFL itu kan. Tiap pertemuan kan biasanya saya suruh kalian ngerjakan exercise berapa gitu. Exercise 1 sampai 10. Nah, itu nanti di scoring, kemudian dilihat skornya berapa. Nah, itu yang dikatakan dengan formative assessment. Tapi nanti, nah, ketika kamu dapat 70 di exercise 1, 2, dan 3, misalkan kamu dapat 70, itu bukan berarti kemampuanmu di bagian topik tersebut itu 70 permanen, tidak. Itu bisa saja lebih bagus, bisa saja lebih buruk. Ya, kadang peserta didik kan lupa ya, apalagi ketika mereka tidak review materi. Belajar cuma dalam ruang kelas. Nanti belajar lagi pas di final. Ya itu bisa saja makin bagus, bisa saja juga makin buruk. Makanya dia itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan kemampuan peserta didik. Makanya kita perlu um, summative assessment. Ya kalau orang belajar tenis, praktisnya itu merupakan formative assessment. Tapi kalau untuk summative assessment-nya itu adalah pada saat dia ikut turnamen pertandingan. Kurang layak ya ketika kita langsung menjudge kemampuan seseorang pada saat latihan. Kadang orang latihan itu bagus, tapi pas di pertandingan nggak bagus. Nah itu hierarki antara formative dan summative assessment.
Ya, quiz, periodic review test, midterm examination itu merupakan sumatif. Ya, midterm test juga ya, UAA, mid test. A challenge to you as a teacher is to change that attitude among your students. Can you instill a more formative quality towards your students by otherwise viewers? Ya memang salah satu challenge seorang guru pembuat test taker itu adalah bagaimana caranya supaya merubah mindset peserta didik terkait dengan tes atau assessment. Kadang pasti kita paling nggak suka ketika ada bilang, oke, next week we are going to have a test. Ya langsung nggak bagus moodnya kan, karena harus belajar dan lain sebagainya. Aduh saya belum paham tapi kok udah mau dites. Ya itu. Jadi sebuah tes itu harusnya itu dia memiliki positive washback, efek yang positif. Jadi harusnya itu justru memotivasi peserta didik untuk belajar. Next kita punya norm reference and criterion reference test. Apa sih norm reference sama criterion reference test itu? Oke. Norm reference test, each test taker score is interpreted in relation to a mean or average score, median, standard deviation, ini statistik sekali ya, and percentile rank. The purpose in such test is to place test takers along a mathematical continuum in rank order. Scores are usually reported back to the test taker in the form of a numerical score, for example, 230, 300, and a percentile rank such as 84%, which means that the test taker score was higher than 48% of the total number of test taker. Jadi norm reference test itu ya dia itu sebenarnya untuk merank peserta didik dari sekian angkatan itu siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, untuk membandingkan yang mana yang bagus, yang mana yang jelek. Misalkan tes TOEFL. Tes TOEFL itu merupakan salah satu contoh dari norm reference test. Kenapa? Skornya si A dan skornya si B itu kita bisa mengetahui bahwasanya si A dapat 550, si B cuma dapat 400. Berarti si A itu lebih bagus daripada si B dalam kemampuan bahasa Inggris. Itu merupakan norm reference test. Bahasa Indonesianya itu adalah panduan penilaian acuan norma. Ini bahasa Indonesianya. Penilaian acuan norma. Sedangkan kriterian reference test atau penilaian acuan patokan itu adalah designed to give test takers feedback usually in the form of grades and specific course or lesson objectives. Classroom tests involving the student in only one class and connected to a curriculum are typical of criterion reference testing. Here, much time and effort on the part of the teacher or test administrator are sometimes required in order to deliver useful, appropriate feedback to students on what others call instructional value. Dalam criterion reference test ini, the distribution of student score across a continuum may be of little concern as long as the instrument assesses appropriate objectives. In language assessment, with an audience of classroom language teachers and teachers in training, and with its emphasis on classroom-based assessment as opposed to standardized and large-scale testing, criterion reference testing is of more prominent interest than norm reference testing. Nah, kalau criterion reference test ini sebenarnya dia itu untuk sebagai feedback ya. Kemudian dia itu cuma ngetes dalam specific course or lesson objective. Classroom test inform that students only one class. Kemudian dia itu cuma ngetes melibatkan peserta didik dalam satu kelas saja and connected to a curriculum. Ya, contohnya adalah misalkan nilai bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kolaka misalkan. Susi sekolah di SMA Negeri 1 Kolaka. Dilihat nilai rapor bahasa Inggrisnya itu adalah 90. Kemudian ada satu juga Romi, itu anak
Sekolahnya itu di Yogyakarta, SMA Teladan, SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMA Teladan ya. Itu nilai bahasa Inggrisnya cuma 80 misalkan. Jadi Romi 80, tapi sekolahnya itu di SMA Teladan, kemudian Susi eh, sekolah di SMA Negeri 1 tapi di Kolaka misalkan, itu skor bahasa Inggrisnya 90, 90, bahasa Inggrisnya satunya itu 80. Nah, itu nilai bahasa Inggris mereka itu tidak bisa di-compare. Kenapa? Karena mereka itu nilainya itu berdasarkan kriteria yang berbeda. Jadi nilai 80-nya si Romi itu cuma di sekolahnya itu sebenarnya. Jadi bisa saja 80 itu ketika mau dibandingkan di tempat lain itu tidak bisa. Kenapa? Beda acuan atau beda um, kriteria yang digunakan untuk penilaian. Sedangkan Susi sama, dia dapat 90 bukan berarti Romi itu lebih rendah daripada Susi. Kenapa? Karena cara pemberian penilaian nilai 80 dan 90 antara sekolahnya Susi dan sekolahnya Romi itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang mereka itu menggunakan criterion reference test. Yang mana itu sebenarnya berlaku pada tempat itu sendiri saja. Jadi hasil antara 80 dan 90 itu tidak bisa di-compare. Hal yang bisa di-compare, tes yang bisa di-compare itu cuma yang menggunakan norm reference test, uh, penilaian acuan norma. Contohnya itu kan panduan acuan norma itu adalah hasil tes TOEFL misalkan tes TOEFL, kemudian UN. Oh, contohnya adalah UN. Jadi kalau UN, nilai UN yang di-compare antara siswa A dan siswa B itu ya bisa dikomparasikan. Kenapa? Karena UN itu menggunakan penilaian acuan norma. Jadi antara yang di Jawa dan di Sulawesi, nilai bahasa Inggrisnya mereka itu yang ketika dilihat di UN itu bisa dibandingkan yang mana lebih bagus, yang mana lebih rendah. Tapi kalau nilai rapor itu nggak bisa dibandingkan. Sama juga dengan nilai kalian ketika yang ngajar itu Memneti di kelas A, sedangkan di kelas B itu Mr. K yang ngajar. Mata kuliah misalkan structure. Nah, antara nilai yang dihasilkan Memneti sama Mr. K itu tidak bisa di-compare. Kenapa? Karena kita dosennya itu menggunakan criterion reference test. Soalnya berbeda. Bobot penilaian juga berbeda. Itu bisa di-compare kecuali antara kelasnya Memneti dan sama kelasnya Mr. K itu menggunakan soal yang sama. Nah, itu baru bisa dikomparasikan. Intinya itu. Antara penilaian acuan norma sama penilaian acuan patokan, bedanya itu kalau norma dia itu bisa di compare dan dia itu bersifat large scale dan standardized test. Nah, itu. Nah, kalau penilaian acuan norma. Sedangkan kalau kriterian dia itu lebih cenderung di populasi itu sendiri saja. Nilai mata kuliah ya itu sebenarnya menggunakan uh, criterion reference test. Kenapa? Karena biasanya guru juga ada yang melakukan apa namanya di markup dalam satu kelas itu biasanya kan pasti kalau guru itu memberikan penilaian itu pasti ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C. Walaupun sebenarnya ketika mau dilihat skornya itu mungkin yang dapat A itu ya cuma skornya 70. Tapi ketika kita ngajar kita pengennya itu ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C. Jadi dilihat itu dari segi skornya itu kayak kurva normal. Pernah dilihat ya kurva normal itu bell shape, bell shape curve itu bagusnya kayak gitu. Ada yang dapat A, ada yang dapat B, yang paling banyak itu adalah yang tengah-tengah ya. Biasanya itu yang B paling banyak, kemudian C sedikit. Nah, itu adalah bagian daripada kurva normal.